Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Anissa Husnul Yakin, NPM 192151067. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional berasal dari dua kata, yaitu sosial dan emosi. Pengertian sosial. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan interaksi sosial, atau dapat diartikan juga sebagai kemampuan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial yang ada. Perkembangan sosial dapat diartikan juga sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada di dalam kelompok, tradisi, maupun agama. Untuk pengertian emosi. Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang artinya bergerak atau menggerakkan. Makna ini menyiratkan kesan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal yang mutlak dipengaruhi oleh emosi. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini, emosi juga dapat mempengaruhi tingkah laku individu dalam belajar. Emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti perasaan senang, perasaan bergairah dan bersemangat, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Emosi positif dapat mempengaruhi konsentrasi belajar peserta didik menjadi lebih baik dan lebih meningkat. Yang kedua adalah emosi negatif. Contohnya seperti perasaan sedih, tidak bersemangat dan tidak memiliki gairah, dan perasaan kecewa. Emosi negatif dapat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa, yaitu menyebabkan siswa sulit untuk memusatkan konsentrasi dalam belajar, sehingga siswa cenderung mengalami kegagalan dalam belajar. Apabila pengertian dari sosial dan emosi digabungkan, maka sosio-emosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna afektif yang menyertai hidup peserta didik. Perkembangan sosio-emosional merupakan kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Bagaimana peserta didik dapat menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam lingkungannya secara bijak. Perkembangan sosio-emosional ditandai dengan perluasan hubungan peserta didik selain dengan anggota keluarga. Contohnya, hubungan peserta didik dengan teman sebaya dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan lingkungan sosial peserta didik menjadi lebih bertambah. Perkembangan sosio-emosional memiliki keterkaitan terhadap fisik, mental, dan psikis peserta didik. Cara mengenali perkembangan sosio-emosional peserta didik adalah dengan memperhatikan ekspresi berbagai emosi yang ditampilkan oleh peserta didik. Perkembangan sosio-emosional pada peserta didik sangat berpengaruh terhadap kehidupan peserta didik ke depannya. Apabila sosio-emosional peserta didik sejak dini sudah terganggu, maka ke depannya peserta didik akan melakukan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungannya. Di kehidupan berikutnya pun, peserta didik akan tersingkir dalam persaingan, karena peserta didik memiliki rendahnya kecerdasan emosi, rendahnya kemampuan mendengarkan pendapat orang lain, dan rendahnya adaptasi dan komunikasi dengan orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, untuk materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sosio-emosional pada anak. Nah, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah faktor hereditas atau biasa juga disebut dengan natur. Yang kedua adalah faktor lingkungan atau biasa disebut dengan nurtur. Yang ketiga adalah faktor umum. Nah, untuk yang pertama adalah faktor hereditas. Faktor hereditas ini merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis ataupun orang tua kandung kepada anaknya. Nah, sebagai contoh, misalkan ada ibunya yang sangat-sangat jago bermain piano. Nah, terus anaknya juga dia sangat jago bermain piano gitu, mempunyai bakat bermain piano. Nah, itu kemungkinan ada keturunan gitu atau hereditas dari ibunya seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga, yang kedua ada faktor lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Nah, untuk yang pertama adalah faktor lingkungan
keluarga. Nah, ini sangat berperan penting karena kan keluarga itu adalah lingkungan pertama dan utama bagi pengembangan sosio dan emosional anak gitu. Karena jika si anak itu keluar dari dari lingkungan keluarga gitu, otomatis yang dibawanya itu adalah didikan orang tua dan juga kebiasaan dari orang tua ataupun dari keluarganya seperti itu. Untuk yang kedua adalah sekolah, lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah otomatis berhubungan dengan guru dan juga temannya. Nah, guru di sini sangat berperan aktif terhadap pengembangan sosial dan emosional anak. Nah, dari pola asuh dan perilaku yang ditampilkan oleh guru itu kan pasti mempengaruhi, pasti anak itu mencontoh gitu. Jadi istilahnya guru itu harus memberikan pola perilaku yang baik sesuai dengan norma adat, agama dan sebagainya seperti itu. Nah, dari teman-temannya, dari segi teman-temannya, nah misalkan teman-temannya juga harus bergabung dengan teman-teman yang baik, yang sepadan dengan kita gitu. Nah, misalkan contohnya kan si anak A itu lebih ke bergabung dengan teman-teman yang serba mahal, misalnya dari tasnya, dari alat tulisnya gitu. Teman-teman, kelompok temannya itu lebih ke barang-barangnya itu mahal. Nah, otomatis anak A ini tuh lebih mengikuti kebiasaan kelompok temannya seperti itu. Nah, itu juga kan faktor-faktor teman itu mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak seperti itu. Nah, untuk mengembangkan sosial emosional anak pun guru itu berperan aktif. Nah, misalkan dengan menyuruh anak muridnya itu bercerita di depan kelas tentang pengalaman-pengalaman, nah itu termasuk perkembangan sosial si anak seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Nah, misalkan ada anak yang tumbuh di lingkungan yang lebih bermainnya itu lebih dengan orang-orang dewasa gitu, lebih banyak orang-orang dewasa daripada orang-orang yang sepadan seperti itu. Nah, itu kan berpengaruh juga. Mungkin kan jika dia bergabung dengan orang dewasa, mungkin dia dari tontonan juga misalkan berbeda. Nah, itu kan dari tontonan, dari kebiasaan juga sangat berbeda. Nah, itu kan mempengaruhi perkembangan sosial emosional si anaknya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan sosial dan emosional anak. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah psikis. Nah, dari contoh fisik, contohnya itu misalkan fisiknya itu ada seorang anak yang memiliki gizi buruk. Nah, otomatis dari sosialnya, dari kebiasaannya itu pasti kan akan berbeda dengan orang-orang yang lebih sehat gitu. Dari aktivitasnya juga pasti berbeda dengan orang-orang yang lebih sehat seperti itu. Nah, itu mempengaruhi juga terhadap, itu menjadi penghambat terhadap perkembangan sosial dan emosional anak seperti itu. Nah, untuk dari segi psikis yang kedua itu misalkan dari lingkungan keluarga. Nah, contohnya itu lingkungan keluarga, misalkan dari didikan orang tuanya. Didikan orang tuanya itu dia lebih ke mendidik anaknya itu marah-marah dengan disiplin yang over gitu, yang tidak boleh ini dan lain sebagainya gitu. Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap kebiasaan anak ataupun sosial emosional anak di lingkungan luar gitu, di lingkungan selain keluarga, misalkan sekolah dan juga masyarakat seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah faktor-faktor internal dan juga eksternal. Nah, kalau misalnya faktor internal itu dia kan lebih ke dalam diri sendiri gitu, dalam diri si anaknya gitu. Misalkan dari sifat-sifatnya, memang sifat dari dianya misalkan adalah penghemat. Nah, misalnya dia adalah orang yang sangat-sangat hemat gitu, mempunyai kepribadian yang hemat. Nah, itu merupakan hal yang internal gitu, yang biasanya susah untuk diubah gitu ya. Kalau sifat itu kan susah untuk diubah, tetapi kebiasaan itu dapat diubah seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, untuk faktor eksternal ini itu lebih ke yang tadi, yang pendukung dan penghambat, lebih ke fisik dan juga psikis misalnya, pokoknya yang di luar dari diri si anaknya seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi atau yang
yang mungkin materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Anggraini dengan NPM 192151069. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosio-emosional. Nah, pengaruh ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Nah, yang pertama, pengaruh sosio-emosional terhadap diri sendiri yaitu untuk mengendalikan diri, memutuskan segala sesuatu yang baik, serta bisa lebih merencanakan segala hal yang akan diputuskan. Nah, maksud mengendalikan diri di sini, jadi peserta didik itu sudah mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan sikap dalam menghadapi suatu permasalahan atau problematika yang terjadi pada dirinya, karena telah terjadi perubahan warna afektif yang terjadi pada sosio-emosional itu sendiri. Nah, selanjutnya mampu memutuskan segala sesuatu yang baik, karena peserta didik di sini sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, serta bisa lebih merencanakan segala hal yang akan diputuskan. Karena kematangan dari sosio-emosional ini akan berpengaruh terhadap cara interaksi peserta didik dengan persoalan atau permasalahan yang terjadi pada dirinya, sehingga peserta didik itu sudah mampu untuk mengambil keputusan secara matang. Nah, jadi intinya pada pengaruh sosio-emosional terhadap diri sendiri itu intinya peserta didik itu sudah mampu mengendalikan emosinya serta memiliki pikiran terbuka dalam menghadapi setiap persoalan atau problematika yang terjadi pada dirinya. Nah, selanjutnya pengaruhnya terhadap orang lain. Mampu menjalin kerjasama yang baik, saling menghargai, dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Nah, maksud dari menjalin kerjasama ini bisa dengan teman sebayanya, dalam bermain, dan juga bisa dengan teman kelasnya dalam belajar, serta bisa bekerja sama dengan anggota keluarganya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, yang tertib, dan juga tentunya keluarga yang fungsional. Saling menghargai, maksudnya jadi peserta didik sudah mampu menanamkan sikap toleransi terhadap orang lain di lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kelas, dan lingkungan masyarakat. Jadi misalnya ada perbedaan pendapat antara teman kelasnya, jadi peserta didik ini sudah mampu memanage emosinya. Nah, selanjutnya mampu memposisikan diri, karena peserta didik ini sudah memiliki memahami atau mengerti akan potensinya. Jadi peserta didik ini sudah mampu memposisikan dirinya di lingkungan dengan baik. Nah, selanjutnya pengaruh sosial emosional terhadap perkembangan sosial. Ya, tentunya perkembangan sosial ini sangat dipengaruhi oleh sosio emosional, karena menurut Yusuf juga pengertian dari perkembangan sosial ini yaitu capaian kematangan hubungan sosial. Jadi seseorang ini memiliki kematangan dalam berhubungan sosial. Nah, di sini peserta didik ditandai dengan perluasan hubungan serta dengan anggota keluarga, dan selain dengan anggota keluarga dan juga dengan teman sebaya, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bisa bertambah. Nah, jadi peserta didik ini sudah memiliki kemampuan menguasai kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi dengan orang lain, bahkan kemampuan interaksi dengan orang yang baru dia kenal, sehingga relasi dari peserta didik ini menjadi lebih luas. Nah, selain dari yang tadi telah disebutkan, pengaruh sosio-emosional juga, jadi sosio-emosional ini juga berpengaruh terhadap proses belajar. Nah, jadi proses belajar itu tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan intelektual saja tidak cukup,
karena kecerdasan intelektual itu hanya mengukur secara kuantitasnya saja terhadap tingkatan inteligensi dari peserta didik, yang dapat diukur secara konkret dan konvergen. Sedangkan dari kecerdasan emosional atau biasa disebut dengan IQ, ini bisa mengontrol atau memanage emosi peserta didik ini, khususnya dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi sosioemosional ini berpengaruh terhadap proses belajar. Nah, sosioemosional yang psikologinya yang baik, misalnya rasa senang, rasa semangat, rasa berbahagia, bergairah, itu dapat memacu belajar. Jadi peserta didik itu akan lebih bersemangat dalam belajar. Jadi proses belajarnya akan lebih cepat serta hasilnya juga akan baik. Berbeda dengan sosioemosional yang negatif seperti kurangnya kesenangan, terus kurang bersemangat, kurang bergairah, itu malahan sebaliknya akan memperlambat, bahkan bisa saja menghentikan proses belajar dari peserta didik. Nah, oleh karena itu kita sebagai pendidik harus mampu meningkatkan emosi, meningkatkan kecerdasan emosinya. Jadi kecerdasan emosinya itu harus ditingkatkan dengan cara membuat lingkungan belajar yang menyenangkan dan membuat siswa itu senang dalam belajar. Selain itu juga bisa didukung dengan interaksi antar pelajarnya itu baik, interaksi antar pelajar dengan pengajarnya baik, serta interaksi antara pelajar dengan lingkungan sosialnya, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakatnya. Serta emosi dari peserta didik itu juga disesuaikan dengan lingkungannya, maka akan terciptanya proses belajar mengajar dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya ada tahap perkembangan emosi pada peserta didik. Jadi, menurut Giblin, untuk tahap perkembangan emosi ini terbagi ke dalam 5 tahapan. Untuk tahapan yang pertama adalah tahapan pada bayi yang berusia 0 sampai dengan 8 bulan. Pada bulan pertama, perkembangan emosi bayi ini memang masih belum nampak atau sangat terbatas. Bayi hanya bisa melakukan dengan kontak mata atau dengan tangisan, serta beberapa gerak apabila ketika dia mendengar suara. Pada bulan kedua, si kecil seringkali memberikan respon dengan senyuman. Dia sudah bisa menikmati jika diajak berinteraksi atau marah ketika merasa tidak nyaman. Di bulan ketiga, si kecil sudah mampu untuk bergumam. Dia juga sudah mulai mampu untuk menirukan beberapa ekspresi dari orang yang mengajaknya berinteraksi. Memasuki bulan keempat, jika ia bertemu dengan sesama bayi, maka ia akan menunjukkan ekspresi yang senang juga antusias. Pada bulan kelima, ia sudah bisa membedakan mana itu keluarganya dan mana yang bukan keluarganya. Ia akan memberikan respon aktif ketika dia bertemu dengan keluarga yang sering mengajaknya berinteraksi, dan dia akan cenderung menjadi orang yang pendiam ketika bertemu dengan orang yang baru ia kenal. Ia akan mengamati orang tersebut terlebih dahulu, sambil berusaha untuk mengenali. Pada usia 6 bulan, kita makin akan dibuatnya tersenyum dengan tingkah laku si kecil yang makin ekspresif. Kemudian pada usia 7 sampai 8 bulan, si kecil sudah bisa menirukan beberapa ucapan-ucapan sederhana, terutama ucapan dari ibunya. Kemudian tahapan perkembangan emosi yang kedua ada dari usia 9 sampai dengan 12 bulan. Pada usia 9 sampai 10 bulan,
dia sudah bisa merasa sedih apabila diabaikan, sehingga akan menangis ataupun berteriak untuk mencuri perhatian. Di usia 11 sampai dengan 12 bulan, bayi sudah dapat mempelajari apa itu kasih sayang. Biasanya sering ditunjukkan oleh kedua orang tuanya dengan pelukan atau dengan ciuman kepada sang bayi. Sehingga bayi juga tidak merasa segan untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Misalnya saja ketika neneknya datang atau keluarganya datang, ketika sang ibu menyuruhnya untuk memberikan kasih sayang, ia tidak akan segan untuk memeluk atau mencium nenek tersebut. Kemudian tahapan perkembangan ketiga ada dari usia 2 sampai dengan 6 tahun. Pada usia 2 tahun, anak sudah bisa menyikat gigi, tetapi dengan bantuan orang lain. Dia juga sudah mulai belajar cara mencuci tangan dan juga cara untuk mengeringkannya. Biasanya pada usia 2 tahun ini, rasa penasaran anak akan meningkat cukup tajam. Di usianya yang ketiga sampai dengan 4 tahun, ketika ia menemukan sesuatu yang lucu, ia akan merasa histeris. Begitu juga ketika menemukan hal yang membuatnya marah, teriakan dan tangisan biasanya menjadi pelampiasan dari si anak. Di usia 5 sampai dengan 6 tahun, anak akan gemar menghibur dengan cara bicara yang berbeda-beda dan juga unik. Untuk yang keempat, ada tahap perkembangan emosi dari anak yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun. Pada saat usia 7 sampai 12 tahun, anak dapat menerima tanggung jawab sesuai dengan usianya. Anak juga sudah dapat melawan dan mengatasi hambatan untuk membuatnya bahagia. Kemudian tahap perkembangan yang kelima ada tahap perkembangan anak di atas usia 13 tahun. Pada saat usia anak 13 sampai 14 tahun, remaja akan menjadi lebih emosional. Dia menjadi sangat sensitif dan mulai bereaksi keras melawan orang tuanya. Jadi dia memiliki pemikiran dimana ketika orang tuanya memberikan suatu perintah atau apa, ia memiliki keinginan sendiri dan dia mulai berani untuk melawan. Pada usia 15 sampai 16 tahun, nah di mana usia ini adalah masa di mana kecenderungan remaja untuk melakukan perbuatan yang berbahaya. Nah, dalam hal ini akan menyebabkan remaja di usia ini tidak memiliki rasa takut. Tetapi untuk remaja yang tumbuh di tengah kehangatan keluarga, kasih sayang dan dorongan orang tua, mereka akan memperlihatkan kecenderungan untuk tidak melakukan perbuatan yang beresiko tinggi ini. Kemudian pada usia 17 sampai 18 tahun, keterampilan memecahkan masalah dan mengatur strategi akan berkembang pesat, setidaknya sampai mereka berusia 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Sepina dengan NPM 1921511083. Baik, kali ini saya akan memaparkan tentang perkembangan sosio-emosional pada remaja. Dalam pembahasan sosio-emosional ini lebih ditekankan pada perkembangan sosio-emosional remaja. Karena apa? Karena tahapan remaja ini merupakan perkembangan individu yang sangat penting dengan dimulainya matangnya organ fisik atau seksual. Menurut Konopka, masa remaja itu mengalami masa konflik, artinya mengalami penderitaan, frustasi, krisis penyesuaian, mimpi, melamun, serta perasaan teralienasi atau tersisihkan dari kehidupan sosial orang dewasa.
Masa remaja juga merupakan puncak emosionalitas, yakni remaja ini mengalami perkembangan emosional yang sangat tinggi dan ada hubungannya dengan kecerdasan emosional dan kepercayaan diri. Selanjutnya, pada remaja juga berkembang social cognition, artinya kemampuan untuk memahami orang lain. Jadi terjalinnya interaksi sehingga mereka bisa memahami orang lain, menghormati, dan menjalin hubungan dekat misalnya dengan teman sebaya. Pada masa ini juga berkembang sikap conformity, artinya kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti opini orang lain, pendapat orang lain, keinginan gitu, meniru orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problem sosio-emosional remaja. Nah, masa remaja ini kan merupakan masa untuk mencari identitas diri mereka gitu, sehingga ada hubungannya dengan kecerdasan emosional dan kontrol diri yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas tersebut itu menyebabkan berbagai masalah pada remaja atau masalahnya seperti kenakalan-kenakalan remaja seperti perkelahian, tawuran. Nah, itu kan disebabkan karena kurangnya didikan ya. Kurangnya didikan itu dari guru, orang tua gitu. Dan mereka belum bisa memilah mana perbuatan yang baik atau yang buruk gitu. Selain itu juga masalahnya seperti pencurian, prostitusi, berjudi. Nah, pemicu masalah tersebut juga bisa disebabkan karena kurangnya norma agama yang diterapkan atau mereka terpengaruh dengan lingkungan mereka. Misalnya mereka tinggal di lingkungan yang kurang terbimbing, kurang teratur, sehingga menyebabkan mereka berperilaku seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.